Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ke-22 Ramadan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan sekaligus diberi kesempatan oleh Allah untuk mengkaji ilmunya Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya diamanai untuk menyampaikan profil tokoh perempuan berkemajuan yaitu Siti Umniyah. Nah, mengapa PDA atau Kabupaten Malang atau Aisyah Kabupaten Malang itu mengangkat tema tersebut? Karena kita ingin mengambil inspirasi atau motivasi dari tokoh tersebut, mungkin meneladani karakter beliau, apa yang sudah diperjuangkan oleh beliau, mungkin yang ini yang harus kita pelajari. Jadi ketika mempelajari tokoh khususnya Siti Umniyah, kita harus tahu siapakah Siti Umniyah itu, kemudian bagaimana kiprah beliau di Aisyah, kemudian apa sih keistimewaan dari beliau. Ya, ini yang harus kita pelajari sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari beliau untuk kita praktekkan atau kita implementasikan dalam menggerakkan organisasi Aisyah. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang bergelut di dalam atau berkecimpung di dalam dunia pendidikan pasti tahu beliau adalah atau Siti Umniyah itu adalah salah satu sosok Sri Kandi Aisyah yang dikenal sebagai pelopor berdirinya TK Aba. Jadi sebenarnya sebelum TK Aba didirikan itu pada tahun 1919, yaitu 2 tahun setelah Aisyah berdiri, itu sebenarnya sudah merintis pendidikan dini untuk anak-anak dengan nama Froebel School, yaitu tempat bermainnya anak-anak. Nah, kemudian mendirikan TK dan kemudian juga menjadi TK Aba ini. Jadi Aisyah itu sebenarnya adalah pelopor TK di Indonesia. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu sekilas siapa beliau adalah, memang beliau adalah sosok Sri Kandi yang dikenal sebagai pelopor berdirinya TK Aba. Nah, kemudian pendidikan beliau itu memang dari awal itu beliau belajar di Sekolah Muhammadiyah atau di SD Muhammadiyah Pawiyatan pada tahun 1915. Sekolah tersebut adalah sekolah yang pertama didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah Muhammadiyah pertama, yaitu Sekolah Muhammadiyah Pawiyatan. Kemudian setelah lulus beliau melanjutkan ke Al-Qismul Arko, yaitu sekolah yang melatih kader mubalik dan guru Muhammadiyah. Waktu itu jumlah muridnya hanya 10, 4 diantaranya perempuan. Nah, dari 4 murid perempuan itu Siti Umniyah lah satu-satunya yang berhasil menamatkan sekolah setelah menikah. Yang 3-nya atau perempuan 3 lainnya itu berhenti setelah menikah. Ini menandakan bahwa beliau atau Siti Umniyah itu komitmen sekali untuk menuntut ilmu atau belajar di sekolah Muhammadiyah khususnya, dan kemudian mengabdikan dirinya setelah lulus itu mengajar di Mu'alimat, kemudian sorenya juga mengajar di Sanawiyah Muhammadiyah. Ini mungkin yang perlu ditiru atau diteladani bahwa beliau itu komitmen untuk berjuang di Muhammadiyah. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau itu sebenarnya adalah putri dari tokoh Muhammadiyah yang sudah kita kenal mungkin ketika melihat film Sang Pencerah, yaitu putri daripada Kiai Sangidu. Jadi beliau itu adalah putri daripada Kiai Sangidu, salah satu sahabat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Jadi Siti Umniyah itu lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 1905. Jadi beliau itu tadi saya sampaikan adalah putri daripada sahabatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dan beliau ini adalah atau Kiai Haji Ahmad Dahlan lah yang menyuruh Siti Umniyah untuk mengenakan kerudung, yang saat itu tak banyak perempuan yang menggunakan kerudung. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan menyarankan agar beliau atau Siti Umniyah itu memakai kerudung. Karena apa? Waktu itu Siti Umniyah termasuk murid perempuan yang langsung mendapat pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kalau kita lihat hasil dari didikan beliau atau hasil dari didikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat terlihat pada diri Siti Umniyah, yaitu beliau ketika itu aktif di dalam organisasi perempuan Siswa Praja Wanita atau disingkat SPW, yang merupakan embrio dari berdirinya atau nanti berubah nama menjadi Nasihatul Aisyah. Nah, inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendidik perempuan untuk dijadikan penerus atau kader penerusnya. Jadi kalau kita melihat akar berdirinya Aisyah itu tidak dapat dilepaskan dari akar sejarahnya, yaitu spiritnya berdirinya Muhammadiyah yang banyak mengilhami berdirinya hampir seluruh organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah, ini termasuk Aisyah. Jadi sejak didirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memperhatikan pembinaan terhadap perempuan. Anak-anak perempuan yang potensial dibina dan dididik menjadi pemimpin. Nah, ketika itu para perempuan saat itu tidak banyak yang sekolah, bahkan tidak dilarang untuk sekolah, tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan perempuan untuk sekolah, baik itu di sekolah agama maupun di sekolah umum. Nah, nanti sorenya akan dibimbing di rumah beliau. Jadi ada kajian wal asri atau bahkan nanti ada Sopo Trisno yang menjadi embrio atau cikal bakalnya berdirinya organisasi Aisyah. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu beliau ini menjadi seorang perempuan yang tangguh karena bisa menjalankan kiprahnya sebagai perempuan, kiprahnya menjadi khalifatullah fil ard yang kita harus teladani, sehingga kita nanti ketika memimpin sebuah organisasi menjadi lebih bersemangat lagi karena sudah ada contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh tokoh sebelumnya, khususnya Siti Umniyah. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa sebenarnya keistimewaan beliau? Keistimewaan beliau yang pertama adalah keberanian beliau dan ketekunannya. Apa keberanian beliau? Ketika beliau itu memimpin langsung, yaitu ketika agresi militer 2, beliau bergabung dengan Kesatuan Penerangan Mobil yang bertugas mengobarkan semangat perjuangan melawan Belanda. Inilah perempuan waktu itu berani untuk menyemangati perjuangan melawan Belanda. Kemudian beliau juga ketekunan beliau dalam menulis. Jadi beliau itu senantiasa menulis apa yang pernah dilakukannya. Jadi ini yang perlu kita tiru. Jadi tulisan-tulisan beliau itu sehingga bisa dibaca oleh generasi berikutnya. Kemudian juga keistimewaan beliau adalah seorang perempuan yang alim. Nah, alim dan bersahaja. Jadi beliau itu adalah sangat sopan, sangat santun begitu ya, ketika beliau mengajar atau menasihati para remaja untuk bersikap sopan santun, menjaga perilaku Islami itu dengan rajin beribadah atau rajin ke masjid. Ini adalah yang dilakukan oleh beliau, yaitu Siti Umniyah. Kemudian beliau memang suka sekali dengan remaja, suka menasihati para remaja
agar sopan santun. Kemudian juga beliau dekat memang dengan para remaja agar para remaja ini menjadi kader berikutnya untuk perjuangan di Muhammadiyah. Maka dakwah yang dilakukan beliau itu adalah dengan pendekatan personal, mendatangi ke rumah-rumah gitu, ke rumah para remaja untuk bisa dididik menjadi perempuan yang tangguh sehingga menjadi kader persyarikatan. Kemudian juga beliau keistimewaannya adalah silaturahim ke murid-muridnya. Seharusnya biasanya yang dilakukan adalah murid yang silaturahim ke gurunya, tapi ini beliau Siti Umniyah yang silaturahim kepada murid-muridnya, sehingga beliau mendatangi ke rumah-rumah, ke rumah muridnya, bahkan dia kemudian berdakwah sampai keluar Pulau Jawa. Dan ketika itu juga beliau adalah dikenal sebagai perempuan yang pada zamannya itu belum ada yang bisa bahasa Arab, tapi Siti Umniyah itu adalah perempuan yang pada zamannya pandai berbahasa Arab. Jadi perempuan yang lain belum, tapi beliau itu adalah sudah pandai berbahasa Arab. Oleh karena itu beliau dididik untuk menjadi kader penerusnya Aisyah, yang dimana di situ adalah yang pandai di bidang agama. Bapak, ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kemudian saya terkesan juga ketika beliau Bu Salmah Orbayinah atau Bu Bayin, ketua PP Aisyah, itu menuturkan bahwa beliau itu adalah sangat dekat dengan putra-putrinya, dengan cucu-cucunya. Kemudian beliau juga terkesan ketika menjelang ajalnya, waktu itu Bu Bayin usianya masih 4 tahun. Maka ketika itu Bu Bayin menemui Siti Umniyah yang berada di pembaringannya, waktu itu mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada tamu. Jadi ketika itu Bu Bayin membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Kemudian Bu Bayin kalau masuk lagi ke kamar beliau, kamar Bu Siti Umniyah, didapatinya bahwa beliau sudah meninggal dalam keadaan bersedekap, artinya sudah siap untuk dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dari sini menandakan bahwa beliau itu perjuangannya adalah tulus ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai penerus beliau, mudah-mudahan kita dalam beraisyah ini hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita harapkan semuanya untuk meneladani beliau dari giroh perjuangannya yang tulus ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah. Semoga Siti Umniyah dan para pejuang Aisyah yang lain yang sudah mendahului kita akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan perjuangan yang mereka lakukan insya Allah akan kami atau kita bersama-sama lanjutkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.